Tidak ada kode rahasia dasar. Formasi apa yang termasuk dalam kode rahasia surga di Istana Suci Tujuh Alam? Tanya Chu Feng. Setelah itu, Jie Tiannian memberitahu Chu Feng nama semua formasi dalam buku rahasia Dao Surgawi dari Rumah Suci Tujuh Alam. Chu Feng menemukan bahwa itu hampir sama dengan apa yang dia dapatkan. Dengan cara ini, tidak ada kode rahasia dasar, dan yang lainnya sama dengan yang saya dapat. Tetapi karena itu adalah kode rahasia dasar, berarti ada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau begitu, apa yang saya dapatkan mungkin belum lengkap. Chu Feng menganalisis. Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, segala sesuatu di sekte dunia bela diri leluhur diwarisi dari zaman kuno, pikir Jie Tian. Setelah itu, Chu Feng banyak mengobrol dengan Jie Tiannian. Sebagian besar percakapannya tentang ibunya, dan Jie Tiannian juga tahu segalanya. Tetapi Jie Tiannian tidak mengetahui tentang tingkat kultivasi ibunya ketika dia melihatnya terakhir kali. Ibu Chu Feng sengaja menyembunyikan budidayanya, dan hampir tidak ada yang tahu tentang budidayanya sebelum dia menghilang. Bibi, kudengar Istana Suci Tujuh Alam memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi apakah itu benar? Tanya Chu Feng. Sepengetahuan Chu Feng, ayahnya sangat kuat, jika tidak, formasi pelindung yang tersisa di tubuhnya tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Jie Tianran sangat kuat, Chu Feng merasa ayahnya mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ada rumor dari dunia luar bahwa ada kekuatan yang kuat di Istana Suci Tujuh Alam. Chu Feng merasa jika rumor itu benar, pasti kekuatan itulah yang benar-benar menghalangi ayahnya untuk menyelamatkan ibunya. Menghadapi pertanyaan Chu Feng, Jie Tiannian akan selalu menjawabnya dengan segera. Tapi Jie Tiannian agak ragu dengan pertanyaan ini. Jika bibiku tidak nyaman mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya, kata Chu Feng. Ya, jawab Jie Tiannian. Kekuatan macam apa itu? Tanya Chu Feng. Saya tidak tahu detailnya. Saya tidak memiliki akses ke level itu. Saya hanya tahu bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang dapat melindungi keamanan Istana Suci Alam ketujuh saya. Tentang masalah ini, jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang itu, mungkin ada seseorang yang bisa menjawab. Hanya saja aku tidak tahu di mana orang itu sekarang, pikir Jie Tian. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Guru Tao Zixing, pikir Jie Tian. Ternyata senior itu. Apakah dia akan mengetahui hal spesifik tentang kekuatan itu? Tanya Chu Feng. Dia seharusnya tahu, pikir Jie Tian. Setelah mendengar ini, Chu Feng merasa percaya diri. Guru Tao Zixing dan Jie Tianran keduanya adalah murid Raja Abadi Roh Dunia, dan identitas dan statusnya secara alami tidak perlu diperkenalkan lagi. Namun, karena ide yang berbeda, dia telah lama meninggalkan Rumah Suci Tujuh Alam. Sebelumnya, Jiang Jingyu memberi Chu Feng secarik bambu ramalan. Dikatakan bahwa potongan bambu ramalan dapat menemukan Guru Tao Zixing. Awalnya, Chu Feng ingin mencari Guru Tao Zixing untuk melihat apakah dia dapat mengetahui tentang ibunya darinya. Itu hanya tertunda karena beberapa hal nanti. Tapi sekarang, Chu Feng bisa mencarinya. Alasan mengapa dia untuk sementara melepaskan gagasan untuk terus mencari fragmen kunci adalah karena Chu Feng menyadari bahayanya. Kali ini, jika dia tidak beruntung dan kebetulan mendapatkan buku rahasia Dao Surgawi, dan kebetulan bertemu dengan 9 totem, dia akan ditangkap oleh Istana Suci Tujuh Alam. Dan dengan kejadian ini, pertahanan Rumah Suci Tujuh Alam harus lebih ketat lagi. Chu Feng tidak mau mengambil risiko dan ingin menunggu. Tunggu hingga kekuatan rusa suci pulih sebelum menjelajah lagi. Bagaimanapun, Chu Feng sekarang memiliki 2 pecahan kunci di tangannya, bahkan jika Jie Tianran mendapatkan 3 pecahan kunci lainnya, dia tidak akan bisa memasuki kota utama dunia persilatan leluhur. Selanjutnya, sesuai instruksi Jie Tiannian,
Chu Feng terus berlatih setelah istirahat selama sehari. Amalan selanjutnya adalah berlatih selama 1 hari kemudian istirahat selama 1 hari. Setelah Chu Feng menyempurnakan sumber daya budidaya Jie Tianian, dia gagal mencapai terobosan, jadi dia menyempurnakan semua sumber daya budidaya yang diberikan kepadanya oleh totem 9 jalan. Akhirnya, budidayanya mencapai puncak jubah dewa, alam jubah ilahi naga suci. Meskipun kekuatan tempur Chu Feng yang menantang surga telah lama sebanding dengan jubah ilahi naga suci, sekarang dia telah menerobos ke alam naga suci, tidak ada perubahan dalam hal kekuatan tempur penghalang. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya yang menantang surga di alam pesona belum menembus batasan alam yang lebih besar. Namun dari segi kemampuan memecah formasi, masih ada peningkatan besar. Misalnya, jika Anda menggunakan buku rahasia dasar, jika itu adalah formasi yang naga sejati tidak dapat hancurkan pada tahap awal, Chu Feng dapat memecahkannya. Jadi sekarang, Chu Feng juga bisa menerobos formasi yang tidak bisa ditembus oleh naga sejati di tahap tengah, dan bahkan formasi yang tidak bisa ditembus oleh naga sejati di tahap akhir, Chu Feng bisa mencobanya. Ini sudah sangat menakutkan bagi para spiritualis dunia. Yang paling penting adalah jika dia menerobos lain kali, Chu Feng juga akan masuk ke dalam jajaran spiritualis dunia naga sejati. Setelah terobosan tersebut, hutan bambu mengering total. Chu Feng telah lama melihat bahwa hutan bambu adalah harta karun, tetapi juga dapat dikonsumsi. Bahkan khazanah mengairi hutan bambu pun tak ternilai harganya. Untuk budidayanya kali ini, Jie Tianian telah melakukan banyak upaya. Dia pasti dapat menggunakan sumber pelatihan tersebut untuk putranya. Dengan bakat Jie Tian, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Tapi Jie Tianian diberikan kepada Chu Feng. Terobosan. Suara Jie Tianian terdengar. Tanpa campur tangan hutan bambu, Chu Feng bisa melihat Jie Tianian dari tempat yang sangat jauh. Chu Feng berteleportasi dan datang ke depan Jie Tianian. Terobosan, terima kasih atas bantuan Bibi, Chu Feng tersenyum. Setelah beberapa hari bergaul, Chu Feng pada dasarnya mempercayai Bibi ini. Tanpa kewaspadaan seperti itu, akan lebih mudah untuk bergaul satu sama lain. Itu karena bakatmu, kata Jie Tianian sambil tersenyum. Bibi, sumber daya budidaya ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Mengapa kamu tidak menyerahkannya pada Jie Tian? Tanya Chu Feng. Awalnya aku mencari Tianer, tapi setelah mengetahui tentangmu, menurutku kamu lebih membutuhkannya, pikir Jie Tian. Mendengar ini, Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Hanya dalam beberapa hari akur, dia mendapatkan perawatan ibu dari Jie Tianian. Meskipun saya memiliki kesan buruk terhadap Jie Tian, tapi Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik terhadap bibinya. Tapi bagaimanapun juga, Jie Tian adalah anak kandung Jie Tianian, jadi bagaimana mungkin Jie Tianian tidak peduli? Dari fakta bahwa sumber daya budidaya ini awalnya disiapkan untuk Jie Tian, terlihat bahwa dia sangat peduli terhadap putranya. Tapi Chu Feng melukai Guo Jie Tian sambil melempar jangan bicara benar dan salah, faktanya kita telah disakiti. Namun Jie Tianian tidak pernah menyalahkan Chu Feng, jika tidak, sumber daya budidaya yang awalnya disiapkan untuk Jie Tian tidak akan digunakan oleh Chu Feng. Bahkan jika Chu Feng tidak bertanya, dia tidak pernah berinisiatif untuk membicarakannya. Jie Tian tidak pernah disebutkan. Hal ini membuat Chu Feng merasakan lebih jelas betapa baik hati bibinya terhadapnya. Namun Chu Feng merasa akan sulit untuk menyelesaikan kepribadian Jie Tian di masa depan. Jika Jie Tian benar-benar terbunuh, bibi ini pasti akan sedih. Bibi, kamu tahu bahwa aku adalah ancaman bagi rumah suci 7 alam, dan bahkan ancaman bagi putramu, mengapa kamu masih membantuku seperti ini? Tanya Chu Feng.
Saya tahu bahwa Anda adalah musuh Istana Suci Tujuh Alam dan lawan Tianer, tetapi Anda juga keponakan saya. Karena posisi saya juga dibatasi dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Tetapi jika saya bisa, aku sangat ingin menjagamu dengan baik untuk Ranxing. Hanya saja kemampuan bibiku memang terbatas. Saat dia mengatakan ini, mata Jie Tianian penuh rasa malu. Bibi, jika suatu hari aku membunuh Jie Tian, apakah kamu akan menyalahkanku? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar ini, Jie Tianian terdiam sejenak, lalu tersenyum dan mengucapkan 4 kata, saya tidak tahu. 4 kata ini adalah keadaan pikirannya yang sebenarnya. Demi bibiku, selama Jie Tian tidak menyakiti orang yang kusayangi, aku bisa mengampuni nyawanya, kata Chu Feng. Namun menanggapi kata-kata tersebut, Jie Tianian menggelengkan kepalanya, dan segera meraih bahu Chu Feng dengan kedua tangannya. Dia berbicara dengan nada lembut dan serius. Chu Feng, ingat, kamu harus mempertimbangkan dirimu sendiri terlebih dahulu setiap saat. Tidak peduli siapa yang mengancam hidupmu, kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan jika perlu. Bahkan jika orang ini adalah Jie Tian, atau ayahku dan ibumu, atau bahkan aku. Jangan berbelas kasihan. Pastikan untuk melindungi dirimu sendiri. Ini yang bibiku katakan padamu, kamu harus simpan di dalam hatimu. Ketika Jie Tianian mengatakan ini, matanya penuh kekhawatiran. Dia tidak bisa memastikan banyak hal di masa depan. Tapi saat ini, dia sangat mengkhawatirkan Chu Feng.